Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan telah pelihara. Tuhan telah sampai saat ini, detik ini kita boleh ada. Semuanya karena anugerahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sempatkan pada hari ini, kesempatan ini, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan yang indah ini kita tidak akan sia-siakan. Kita akan mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, betapa baiknya Engkau atas setiap kami Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar dan kemurahan-Mu melingkupi atas setiap kami. Itu yang kami boleh ada dan bahkan boleh kuat sampai saat ini. Semua anugerah kebaikan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu. Pada awal bulan Agustus kami boleh bersama-sama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu. Kami mau mengutamakan Engkau dalam pujian penampilan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhir, Engkau yang mencengkeram kami dengan Roh-Mu. Engkau yang memberkati kami dari awal sampai akhir. Karena hanya pujian pengakuan yang naik dalam hadirat-Mu, itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami boleh memulai ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur. Untuk
kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Semua serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal lamanya. Selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami semua berada di tempat ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami semua di saat ini Tuhan, walaupun dalam banyak cobaan, tetapi kami percaya itu semua karena perlindungan Bapa. Kami semua berkumpul di tempat ini mau datang bersorak-sorak bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapilah kami semua, biarlah Roh Kudus bekerja bersama-sama kami, sehingga pujian kami dapat menyembah bagi nama-Mu saja. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Siapa kita sekali lagi, shalom. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di sini kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang kita
Kita akan berdoa, mengucap syukur, kita akan berikan persembahan. Terima kasih Bapa pada kesempatan hari ini. Kami lebih memuji, menyembah. Tiba saatnya kami bersyukur atas segala kebaikan. Kami membawa persembahan kami. Kami membawa dengan rasa hormat, rasa takut bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan, itu yang membuat kami boleh kuat dan sampai saat ini hanya kebaikan-kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan atas setiap kami. Kami membawa persembahan kami, baik persembahan perpuluhan, persembahan mingguan, persembahan maintenance gereja, persembahan untuk sound system, persembahan yang lainnya kami serahkan, kami bawa dalam hadirat-Mu. Engkau menguduskan persembahan-persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan syukur dan terima kasih. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Katakan lebih sekali lagi. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita, persiapkan seluruh hidup kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan oleh hamba-Nya pada kesempatan hari ini, responi kita dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan senantiasa ada beserta setiap hidup kita. Itu yang janjikan Tuhan atas setiap hidup kita. Mari kita imani ini, bahwa Tuhan memegang tangan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus pemegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memberiku katakan, kemenangan. Yes Tuhan. Engkaulah kemenangan kami. Haleluya. Waktu kami silakan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, Shalom. Pada saat ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh berbakti dan beribadah kepada Tuhan, dan ini waktunya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Firman-Mu yang menuntun, membimbing setiap langkah hidup kami, dan firman-Mu yang menjadi dasar kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi Shalom. Saya percaya kita semuanya sangat merindukan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Baik, melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul atau dengan tema hidup yang selalu berkemenangan. Sekali lagi tema firman Tuhan saat ini adalah hidup yang selalu berkemenangan. Kita akan membaca ayatnya di dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat seorang hamba Allah yang bernama Rasul Paulus memiliki pengalaman pribadi di dalam mengiring Tuhan, kehidupannya sehari-hari baik sebagai pribadi maupun seorang hamba Tuhan. Dia merasakan bagaimana Tuhan selalu menopang, membela, menyertai, melindungi, dan yang luar biasa adalah sebuah kesaksian di mana Rasul Paulus selalu hidup di dalam kemenangan. Dia merasakan bagaimana hidupnya selalu di bawah Tuhan, di jalan kehidupan
yang selalu berkemenangan. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan bagi kita sekalian di hari-hari ini di mana kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, apapun situasinya, keberadaannya, apapun pergumulan kita, mari kita yakini bahwa Tuhan mampu dan Tuhan bisa memberikan kemampuan yang luar biasa kepada kita sekalian agar kita senantiasa hidup selalu berkemenangan. Bapak Ibu Saudara mungkin yang terpapar, yang sakit, yang sedang lemah, yang sedang mengalami pergumulan, saya percaya firman Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan solusi agar kita semuanya boleh menjalani kehidupan yang selalu berkemenangan. Tentunya hidup yang selalu berkemenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa tantangan, tanpa hal-hal yang mungkin merintangi hidup kita. Justru saudaraku, kemenangan demi kemenangan itu diraih oleh kita sekalian, dialami oleh kita, melewati setiap tantangan yang ada, masalah dan persoalan yang ada, kita akan membuktikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menyertai kita dan Dia selalu memberikan solusi terbaik di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Setuju, katakan amin. Baik, saya akan menyampaikan tentang 3 dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh kita supaya kita bisa senantiasa hidup berkemenangan. Saudaraku, kita lihat 3 dasar keyakinan ini perlu kita renungkan satu persatu. Yang pertama, kita harus yakin kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. Kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini yang perlu disyukuri oleh kita bahwa kemenangan itu telah diperjuangkan oleh Yesus. Pada waktu Dia hadir di atas muka bumi ini, hidup sebagai manusia, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang juru selamat, maka Dia telah memperjuangkan hak-hak manusia, bagaimana supaya manusia pulih kembali hubungannya dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, bagaimana manusia menghadapi masalah, persoalan, pencobaan, semua yang dialami oleh manusia, penderitaan manusia itu dialami oleh Yesus. Bahkan Dia ada di kayu salib. Dia mati di sana, menderita sengsara di sana. Dan di kayu salib itu Dia berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dia menyelesaikan semua masalah yang diderita, dihadapi oleh manusia. Mau masalah kesehatan, mau masalah ekonomi, mau masalah kebahagiaan, baik hidup sekarang maupun hidup yang kekal. Semua sudah diselesaikan tuntas oleh Yesus Kristus. Dia adalah pahlawan yang begitu hebat, Dia adalah pejuang yang begitu hebat. Kemenangan yang Dia kerjakan itu diberikan oleh Dia kepada kita sekalian. Dan sekarang di dalam Yesus Kristus sebagai orang percaya, saudara dan saya punya status lebih dari pemenang. Setuju, katakan amin. Saudara dan saya harus yakin bahwa kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. Saudara dan saya sudah punya status sebagai orang yang hidupnya itu lebih dari pemenang. Kenapa lebih daripada pemenang? Yang berjuang Tuhan kita. Yang berjuang Yesus Kristus, Dia juru selamat kita. Perjuangannya, penderitaannya, kesengsaraannya, bukan karena kesalahannya Dia, bukan karena penyakitnya Dia, bukan karena kemiskinannya Dia, bukan karena dosanya Dia, tetapi dosa kita, sakit penyakit kita, kelemahan kita ditanggung Dia di kayu salib. Karena itu saudara, kita bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya Tuhan bisa memberikan kepada kita sebuah kehidupan, yaitu hidup yang selalu berkemenangan. Amin, saudaraku. Ya, hidup yang selalu berkemenangan setiap hari, masalah apapun, persoalan apapun, saudara diberi kemampuan untuk selalu hidup berkemenangan. Karena itu saudaraku, jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah bahwa
Tuhan itu sudah memberikan kemenangannya kepada kita. Karena itu kita yakin bahwa kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya mau katakan kepada saudara sebagai seorang hamba Allah. Saudara orang hebat, saudara orang yang hidupnya kuat karena saudara adalah orang yang lebih daripada pemenang. Mari kita terima dengan yakin, dengan iman bahwa kemenangan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, keyakinan yang kedua yang harus dimiliki oleh kita, kita harus yakin kemenangan itu karena iman. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4-5 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudaraku, kemenangan itu yang pertama pemberian Tuhan. Kita harus yakin kemenangan itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Tapi yang kedua, kemenangan menghadapi tantangan dunia. Menghadapi situasi keadaan yang ada. Alkitab berkata inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dikatakan iman kita. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi Alkitab juga berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada tuntunannya, kepada bimbingannya, kepada perlindungannya, kita terima dengan iman dan kita juga yakin setiap hari ada Allah yang luar biasa menyertai dan melindungi kita. Iman inilah percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada firman Allah, mempercayai tuntunan Tuhan inilah saudaraku yang menjadi landasan saudara dan saya akan selalu hidup berkemenangan. Kemampuan iman, kekuatan iman akan mengalahkan tantangan-tantangan yang ada, masalah-masalah yang ada. Semua itu bisa dihadapi kalau kita berpegang kepada firman Allah, mempercayai firman Allah, ini yang disebut hidup oleh iman. Kita harus memiliki keyakinan iman. Karena Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, kalau kita menjadi orang percaya, kemudian kita hidup hanya dengan berdasarkan dunia. Kita semangat karena kita punya uang banyak, kita semangat karena kita usahanya lancar, kita semangat karena kita punya macam-macam yang diperlukan oleh kita. Itu orang yang tidak bertuhan pun bisa semangat, bisa menang. Tetapi pertanyaannya pada waktu semuanya tidak ada. Semuanya enggak kelihatan. Bagaimana kita bisa semangat? Bagaimana kita bahkan bisa menang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan hidup. Alkitab mengatakan yang dapat mengalahkan dunia ini adalah iman kita. Dunia berbicara tentang keinginan dunia. Dunia berbicara juga tentang keangkuhan hidup. Dunia berbicara juga tentang kedagingan. Bagaimana kita bisa menghadapi, menjalani hidup. Kita bisa kuat menghadapi kedagingan kita, menaklukkannya agar kita hidup di dalam tuntunan roh. Kita juga kuat menghadapi keangkuhan hidup. Kita tetap merendahkan diri. Kita menjadi orang yang stabil, baik secara materi, kita mungkin sedang di bawah maupun sedang di atas. Pada waktu sedang di bawah kita tidak menjadi kecil hati, khawatir, dan putus asa. Pada waktu ada di atas kita tidak menjadi sombong dan kita menganggap diri kita paling hebat. Tetapi apapun keadaannya mari kita tetap andalkan Tuhan, percaya Tuhan, yakini Tuhanlah yang menuntun, membimbing langkah hidup kita sekalian. Saudaraku, karena itu kita harus memperhatikan iman kita. Iman kita itu harus dipelihara dengan persekutuan dengan Tuhan, melalui doa, pujian, penyembahan, melalui memperkatakan firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan, tetapi yang tidak kalah pentingnya mulai mentaati firman Tuhan sebagai aplikasi melakukan firman.
sebagai aplikasi iman yang disertai dengan ketaatan. Karena itu saudaraku, kita harus memiliki keyakinan iman. Menghadapi situasi sekarang ini tidak cukup pengetahuan kita, tidak cukup pengalaman kita, tidak cukup keuangan kita. Tetapi iman yang melampaui segala akal, inilah yang akan memelihara hidup kita sekalian. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Saya pelajari tidak ada ayat yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh pengalaman, oleh uang, oleh pelayanan, oleh ibadah. Tetapi Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya orang beriman adalah orang yang melayani. Orang yang beriman adalah orang yang beribadah. Orang yang beriman adalah orang yang berdoa. Orang yang beriman adalah orang yang berkorban. Tetapi semuanya itu landasannya harus iman, saudaraku. Kenapa? Ada begitu banyak orang berbakti, beribadah, beragama. Tetapi kalau ditelusuri mereka tidak beriman. Mereka hanya tampil secara fisik, secara luar. Hatinya jauh daripada Tuhan. Karena itu mari saudaraku, kalau kita mau hidup selalu berkemenangan, ayo kita yakin bahwa kemenangan itu bisa diraih melalui iman kita. Yang ketiga, saudaraku, keyakinan yang ketiga yang harus dimiliki oleh kita supaya kita hidup selalu berkemenangan adalah kita harus yakin bahwa kemenangan itu karena kita terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita terlibat langsung dalam pekerjaan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam persekutuan, dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini kita lihat Tuhan ingatkan kepada kita, berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Saudaraku, kenapa ada kalimat ini? Biasanya kalau ada sebuah peringatan tertentu, berarti di dalamnya ada sesuatu yang bisa membuat goyah, yang membuat kita bisa menjadi goncang. Tetapi ayat ini berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya diberi kesempatan untuk melayani. Melayani pekerjaan Tuhan itu bisa dengan berbagai macam cara. Itu tidak terbatas hanya pada waktu kita ibadah di gereja. Seringkali kita menyadari pelayanan pekerjaan Tuhan itu hanya diukur dari depan pintu gereja sampai ke mimbar gereja. Di depan pintu gereja kita jadi usher, di dalam gereja kita jadi kolektan, di mimbar kita jadi singer, jadi WL, jadi pemain musik. Lalu kalau bukan itu namanya bukan pelayanan. Konsep kita itu seringkali demikian. Padahal yang namanya pelayanan itu di dalam gereja dan di luar gereja. Kalau saat ini ibadah kita masih secara online, berarti secara praktis pelayanan di dalam gereja itu sedang off, sedang kosong, sedang tidak ada. Apakah berarti bahwa saudara tidak melayani? Saudara, saya percaya ini adalah sebuah kesempatan di mana saudara dan saya lebih banyak waktu di rumah, kumpul dengan keluarga. Ini kesempatan, ini waktunya. Suami, istri, orang tua dan anak membangun mezbah keluarga, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan saudara minimal bisa menjadi pendoa untuk desa, untuk kota, untuk gereja di mana kita berada. Kalau ada teman-teman kita yang sakit, saudara doakan mereka. Kalau ada teman-teman kita yang sedang lemah, doakan mereka. Kalau kita memang ada berkat dan kita rindu, saudaraku, memberkati mereka, ayo ulurkan tangan kita, peduli dengan mereka. Mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, apalagi mereka yang sedang isolasi mandiri. Saudaraku, mereka begitu senang kalau didoakan, kalau disapa oleh kita, dilayani oleh kita. Mari kita lakukan bagian kita yang dapat kita lakukan.
Sementara kita harus menjaga diri kita sendiri, kita juga boleh belajar memperhatikan orang lain. Saudaraku, kemenangan itu atas dasar keyakinan saudara dan saya terlibat langsung di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, ada begitu banyak kesaksian yang hebat, yang luar biasa, yang spektakuler. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tetapi saudara mungkin hanya terpesona, hanya senang, loh luar biasa ya Tuhan. Tetapi saudara tidak mengalami apa-apa. Saudara hanya kagum dengan orang-orang yang masuk dalam dunia pelayanan. Saudara hanya terpesona dengan hebatnya Tuhan berkarya bagi hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya percaya ini waktunya setiap saudara akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam menghadapi akhir zaman di mana Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan akan pakai saudara dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda mujizat. Tuhan akan menyertai saudara. Yang penting saudara punya hati untuk terlibat langsung. Tidak boleh ada di antara kita sebagai jemaat, apalagi sebagai hamba Tuhan yang hanya menonton ibadah online. Kalau di gereja terlibat langsung pujian, penyembahan, sorak-sorai, tapi ke online saudara mungkin terasa canggung kagok. Sehingga yang sering kali terjadi adalah saudara menonton ibadah, bukan saudara beribadah. Konsep ini mari kita berubah. Meskipun online, saudara tetap bersikap, aku sedang beribadah kepada Tuhan. Aku sedang mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Aku sedang melayani Tuhan. Terlebih aku mau terlibat aktif di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, saya percaya pada waktu saudara punya hati untuk melayani. Saudara punya hati untuk memperhatikan. Saudara punya hati untuk berdoa. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang memang harus didoakan, harus dilayani, dihibur, dikuatkan, diberkati melalui hidup saudara. Kalau saudara kita terlibat aktif langsung dengan pelayanan, saudara yang pertama saudara akan semakin bergairah. Yang kedua, saudara semakin senang melihat orang-orang diberkati Tuhan melalui pelayanan saudara. Dan kita melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan yang saudara dan saya alami, kita bagikan pengalaman kita dengan orang lain. Apa yang kita bagikan? Pengalaman kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, kita melihat hasil bukti nyata orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya berkemenangan. Kita bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan hal yang sama. Saya percaya, saudara, kalau 3 hal ini ada dalam hidup kita sekalian, saudara akan selalu bergairah, selalu bersuka cita. Roh kita akan semakin menyala-nyala dan saudara akan selalu hidup berkemenangan. Amin. Mari kita akan sama-sama memasuki persekutuan perjamuan kudus. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kalau tidak ada anggur bisa air teh atau bisa seandainya enggak ada pun bisa pakai air putih, bisa pakai roti tawar. Saudara yang ada di rumah, karena ini hanya simbol lambang persekutuan. Tetapi pada waktu kita doakan, kita yakini ini adalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah berbicara kepada kami tentang 3 dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh kami, supaya kami hidup selalu berkemenangan. Diberkati firman-Mu, diberkati di depan kami ada roti dan anggur, kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kepada kami pengampunan dosa-dosa kami, kesalahan kami. Engkau kuduskan agar kami layak menerima persekutuan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memasuki perjamuan ini dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku ini kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Yesus. Oh, Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih buat persekutuan dengan firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau yang menguduskan hidup kami. Memasuki mengawali bulan Agustus saat ini Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Kau yang menuntun, membimbing, agar sepanjang hari umur hidup kami senantiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang berbeban berat. Kami mohon pertolongan daripada-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan tilik, Tuhan lawat. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka semua. Mereka yang sedang lemah dikuatkan. Mereka yang sedang berbeban berat Tuhan, memberikan solusi bagi setiap masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus pertolongan datang daripada-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa kami yang masih dilanda pandemi COVID-19. Dalam nama Yesus kami mau nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Segala sakit penyakit COVID-19 kami tolak kuasanya dari bumi Indonesia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, pemerintah yang ada di pusat sampai daerah, sipil maupun militer diberkati, diberi hikmat oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini dengan baik, dengan benar, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hari-hari hidup kami boleh menyaksikan kemenangan demi kemenangan dan kami selalu hidup di dalam kemenangan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Diberkati hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, ekonomi kami, kesehatan kami. Perlindungan Tuhan nyata sempurna dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.